Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Oktavian dengan NPM 419221000058. Saya akan mempresentasikan kegagalan dalam manajemen konstruksi. Untuk pendahuluan, definisi manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah proses perencanaan, koordinasi, dan pengawasan proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Pentingnya manajemen konstruksi yang efektif menjamin keberhasilan proyek dengan kualitas, biaya, dan waktu yang efisiensi. Penyebab kegagalan manajemen konstruksi. Yang pertama, perencanaan yang tidak matang, kesalahan dalam estimasi waktu dan biaya, kurangnya kepencerahan risiko, kurangnya koordinasi komunikasi yang buruk antara semua pihak terkait, pemilik proyek, kontraktor, maupun konsultan. Pengelolaan anggaran yang buruk, berkembang pembengkakan biaya yang tidak terkendali, manajemen sumber daya yang tidak efisien, keterlambatan pengadaan bahan atau tenaga kerja, kurangnya tenaga ahli, tim yang kurang berpengalaman atau tidak terampil dalam pengelolaan proyek konstruksi. Dampak kegagalan dalam manajemen konstruksi, penundaan proyek terlambat, selesai, dan melebihi jadwal yang ditentukan. Pembengkakan biaya yang jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kualitas konstruksi yang buruk, pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai standar, mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan. Kerugian finansial proyek, bisa gagal total atau merugi, mempengaruhi reputasi dan keuangan perusahaan. Dampak lingkungan, kegagalan menjadi manajerial dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak mematuhi peraturan yang ada. Contoh kasus kegagalan manajemen konstruksi. Kasus 1, proyek bandara internasional, penyebab perencanaan yang buruk, pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Dampak penundaan jangka panjang, pembengkakan biaya. Kasus kedua, proyek gedung perkantoran, penyebab komunikasi yang buruk antara kontraktor dan pemilik proyek. Dampak kualitas bangunan menurun, biaya tinggi. Solusi untuk menghindari kegagalan manajemen konstruksi. Yang 1, perencanaan yang lebih rinci, rencana yang lebih matang, termasuk analisis risiko yang lebih mendalam, koordinasi dan komunikasi yang efektif, sistem komunikasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlambat, pengawasan yang ketat, pengawasan terhadap proses pekerjaan dan pengelolaan anggaran secara berkala. Pelatihan dan pengembangan tim, menyediakan pelatihan bagi seluruh tim proyek untuk meningkatkan kompetensi. Manajemen risiko yang tepat, identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal proyek. Kesimpulan, manajemen konstruksi yang buruk dapat mengarah pada kegagalan proyek yang berdampak pada biaya, waktu, dan kualitas. Perencanaan yang baik, komunikasi yang jelas, dan pengelolaan sumber daya yang efisien adalah kunci menghindari kegagalan tersebut. Solusi yang tepat dapat meminimalkan risiko, memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.